Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ASI kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham ASI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perdagangan, industri, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan jasa. Tetapi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan mobil sama motornya, teman-teman. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ASI. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Jardine Cycle sebesar 50,11%, masyarakat sebesar 49,89%. Dan teman-teman, kita bisa lihat dari segi pendapatannya untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 19,6%, jadi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 22,7%. Dan dari segi net profitnya secara kuartal kedua mengalami penurunan sebesar 22,8%. Dan sebenarnya teman-teman ini tidak mengalami penurunan ya, tetapi malahan mengalami kenaikan. Cuman di 2020 itu ada melakukan penjualan aset ya teman-teman, yaitu Bank Permatanya. Jadi itu yang membuat untuk dari segi net profit mengalami penurunan. Tetapi kalau kita asumsikan juga kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, dengan kuartal kedua ini, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 8,6%. Untuk dari segi aset mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4,8%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 5,3%. Untuk dari segi modal mengalami kenaikan juga dan kenaikannya sebesar 4,5%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Marginnya sebesar 8,19%. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun lalu lebih baik. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang masih mengalami koreksi ya, yang dimana masih di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk dari segi PS di 435 dan membuat pernya di 10,86 kali. Jadi untuk dari segi per mengalami penurunan juga karena dari segi harga mengalami penurunan yang cukup signifikan ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value sekarang di 5.046. Dan kalau kita bisa lihat, kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,94 kali. Jadi ini pertama kali untuk dari 2014 sampai 2021 ini untuk dari perusahaan ASI mengalami PBV di bawah 1. Untuk dari segi DR-nya di 0,74 kali. Jadi untuk dari segi DR masih sangat sehat ya teman-teman, masih di bawah 1. Untuk dari segi ROE di 8,61%, jadi masih di bawah 9% yang saya anut. Dan memang di 2020 juga masih di bawah dari 9%. Untuk dari segi ROA di 4,96%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 4.720. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 6.500. Jadi masih memiliki margin of safety 38%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesoke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan sesno karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk ASI ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ASI ini. Kalau teman-teman ikut channel saya dari sebelumnya, saya sudah memiliki posisi di ASI ya, dan memang saya masih banyak melakukan average down untuk saham ASI ini karena mengalami penurunan ya, dan memang menurut saya masih sangat murah untuk ASI sekarang. Jadi masih banyak sekali saya melakukan average down untuk saham ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock.
Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bawakan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.